Kami perwakilan dari Satgas PHBS senang bisa menyapa kalian. Mungkin di sini ada yang belum tahu apa itu PHBS di sekolah. Jadi kami di sini sedikit menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari kalian. Emang apa sih PHBS itu? PHBS itu kepanjangan dari perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Apa sih pengertian dari PHBS itu, Pak? Jadi, PHBS adalah semua perilaku kesehatan pribadi. Semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Apa tujuan dari PHBS itu? Tujuan utama dari gerakan PHBS adalah meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadaran yang menjadi awal dari kontribusi individu-individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat. Apa saja manfaat PHBS di sekolah? Manfaat PHBS di sekolah mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, meningkatkan proses belajar mengajar dan para siswa, guru, sehingga masyarakat lingkungan sekolah menjadi sehat. Emang apa aja sih contoh PHBS di sekolah? Jadi, contoh PHBS di sekolah itu yang pertama ada mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Yang kedua, mengonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya atau mengolah sampah. Yang keempat, olahraga yang teratur. Yang kelima, mengukur tinggi dan berat badan. Yang keenam, tidak merokok di lingkungan sekolah. Yang ketujuh, mengendalikan jentik nyamuk. Dan yang terakhir yaitu menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Kan tadi indikator yang pertama ada mencuci tangan dengan sabunnya. Apa aja sih menggunakan cuci tangan? Nah, yang pertama itu telapak tangan, yang kedua pelindung tangan, yang ketiga sela-sela jari, yang keempat itu mengunci, yang kelima ibu jari, dan yang terakhir itu kuku. Nah, setelah itu kita bisa menyalakan keran dan bilas di air yang mengalir. Habis itu tutup kerannya. Tadi yang kedua ada mengonsumsi jajanan sehat. Gimana sih ciri-ciri jajanan sehat? Nah, jadi sebenarnya kantin kita itu kan sudah kantin cerdas. Jadi jajanan di kantin kita itu sudah sehat semua. Nah, ada juga ciri-ciri jajanan yang tidak sehat itu jajanan yang mengandung zat yang berbahaya. Contohnya formalin, borak, pewarna makanan yang bahaya juga ada loh, yaitu metanidelol dan rodamin B. Tadi ada membuang sampah atau mengolah sampah. Bagaimana sih cara mengurai sampah di sekitar kita? Walaupun sampah di lingkungan sekolah kita sudah berkurang, tapi kita itu harus tetap menerapkan namanya 3R, yaitu reuse atau menggunakan kembali sampah-sampah yang masih bisa digunakan atau masih bisa berfungsi. Yang kedua ada reduce, mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan atau memunculkan sampah. Dan yang terakhir ada recycle, mengolah kembali sampah atau daur ulang menjadi suatu produk atau barang yang dapat bermanfaat. Jadi kan yang keempat ada olahraga yang teratur. Bagaimana sih Cek olahraga yang teratur itu? Jadi olahraga yang teratur itu minimal dilakukan 1 kali seminggu. Dan olahraga itu juga ada langkah-langkahnya. Olahraga yang baik dan benar itu diawali dengan pemanasan, peregangan, latihan inti, dan diakhiri dengan pendinginan. Yang kelima kan mengukur dan menimbang berat badan. Apa sih fungsi mengukur dan menimbang berat badan? Fungsinya adalah untuk mengetahui atau memantau berat dan tinggi badan kita. Jadi berat dan tinggi badan kita itu menaik atau menurun. Dan ini dilakukan setiap maksimal 6 bulan sekali. Yang 6 kan tidak boleh merokok di lingkungan sekolah. Kenapa sih rokok itu berbahaya? Karena rokok mengandung 4.000 zat kimia beracun dan 43 diantaranya mengandung zat yang dapat menimbulkan pertumbuhan kanker
zat karsinogen, dan ada beberapa zat dari asap rokok yang sering menimbulkan gangguan kesehatan, diantaranya nikotin dapat menimbulkan ketagihan atau ketergantungan. Yang ketujuh kan tadi ada mengendalikan jentik nyamuk. Emang gimana sih cara mengendalikan jentik nyamuk itu? Caranya adalah dengan melakukan 3M+. M yang pertama yaitu menguras. Apa sih yang dikuras? Yang dikuras itu adalah tempat penyimpanan air atau penampungan air. M yang kedua yaitu ada menutup. Apa sih yang ditutup? Nah, yang ditutup itu adalah tempat penyimpanan air bersih atau penampungan air. Nah, M yang ketiga itu mengubur. Apa sih yang harus dikubur? Yang harus dikubur itu adalah barang-barang yang tidak lagi digunakan atau tidak berfungsi lagi. Tadi kan yang terakhir menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Emang gimana sih cara menggunakan jamban bersih dan sehat? Jamban yang bersih dan sehat itu ciri-cirinya adalah rantainya tidak kotor, lalu tidak berbau, lalu memiliki ventilasi yang cukup dan memiliki penerangan yang cukup. Nah, kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan selamat siang. Sebelum itu, kalian udah pada tahu belum Satgas Kesling dan Jumantik itu apa? Beberapa dari kalian pasti masih asing kan tentang istilah Satgas Kesling dan Jumantik. Nah, jadi pengertian Kesling adalah kesehatan lingkungan dan Jumantik adalah juru pemantau jentik. Kali ini kan kita bakalan ngebahas topik tentang asal-usul DBD dan pencegahannya. Oke, pasti dari kalian juga tahu dong DBD itu berasal dari nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus Dengue lewat air liurnya. Jadi, saat mereka menghisap darah kita, mereka akan meninggalkan air liur mereka di kulit kita dan itu bisa menyebabkan virus Dengue masuk ke saluran darah kita. Waduh, serem banget ya. Dan gejala DBD itu gimana sih? Jadi gejalanya itu demam, kehilangan selera makan, timbulnya bintik-bintik merah pada kulit, badan jadi gampang lelah. Jadi kalau badan kalian gampang lelah dan tadi muncul-muncul bintik merah gitu, harus segera periksa ke dokter sebelum semakin parah, karena penyakit ini termasuk penyakit yang mematikan. Kalau imun kalian sedang rendah dan tidak segera ditangani, bakalan menyebabkan kematian. Terus, gimana dong cara mencegah DBD? Nah, caranya itu dengan PSN 3M+. PSN adalah pemberantasan sarang nyamuk. 3M+-nya adalah menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, dan yang ketiga, memanfaatkan barang bekas atau sampah yang berkemungkinan menjadi sarang jentik seperti sampah ban bekas. Plusnya adalah memelihara ikan makan jentik seperti ikan cupang, memakai obat anti nyamuk pada jam tertentu seperti jam 7 sampai 10 pagi dan juga jam 4 sampai 6 sore karena itu adalah jam aktif nyamuk. Jangan lupa tuh gotong royong membersihkan lingkungan dan juga periksa tempat penampungan air dan jangan lupa beri ABT atau obat pembasmi jentik. Selain itu, kalian juga harus menanam tanaman anti nyamuk di tempat-tempat yang tertutup agar nyamuknya tidak ke situ dan berkembang biak di situ. Tanamannya itu apa aja sih? Nah, contoh tanamannya itu kayak bunga geranium, bunga lavender, sereh, dan juga jeruk juga bisa loh. Dan juga kenapa sih kita harus melaksanakan itu? Kayak memberantas jentik nyamuk gitu. Meskipun nyamuk sekecil itu, hewan sekecil itu, serangga sekecil itu, tapi dia bisa bertelur hingga 200 butir telur. Waduh, serem banget ya. Kalau 5 nyamuk betina bertelur dikali 200, berarti ada 1000 telur tuh yang dihasilkan. Wih, serem banget ya. Maka dari itu, kita harus segera melaksanakan PSN 3M+. Dan juga kalian jangan lupa periksa tempat yang gelap, lembab, tidak terkena sinar matahari langsung dan terdapat genangan air. Karena di situ bakalan jadi tempat untuk perkembangbiakan nyamuk. Oh, jadi gitu ya cara mencegah DBD. Terima kasih ya sudah menjelaskan tentang asal-usul dan pencegahan DBD.
Dari apa yang kita bicarakan tadi, semoga bisa menambah wawasan kalian ya. Kurang lebihnya mohon maaf karena sempurna itu lagunya Angga dan The Backbone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.